Pemirsa, kita seperti ngomong bener-bener depan kakek kita ya, depan orang tua kita, depan ayah kita. Didongengin, subhanallah. Nyaman, adem, pengen terus denger ya. Subhanallah. Tambahin dikit lagi dong sebelum nanti Ismail ngomong. Saya tidak tahu teori. Saya tidak orang akademis. 1 menit pun nggak pernah jadi mahasiswa. Walaupun pernah menjadi dosen pasca sarjana. Ya. Wow. Saya lebih beruntung karena saya apa saja yang terjadi di sekitar itu saya jadikan pelajaran. Iya. Belajar. Saya ingat saya jadi office boy. Bukan cleaning service. Office benar-benar disuruh ya. Saya ngeliat ada orang training. Iya. Saya nggak dianggap kan. Iya, pasti. Bahasa Inggris cuma tahu yes no aja. Or aja kagak tahu. Or nggak tahu ya? Kagak tahu. No smoking tahu lah ya. Nggak ngerokok dulu. Oh, Jadi nggak ngerti juga. saya harus berbuat, saya harus pintar. Subhanallah. Jadi di waktu orang lagi training, kita nggak boleh masuk karena nggak tercatat. Saya depan pintu tuh, tulis saja. Sampai almarhum training officernya itu buka pintu. Setiap buka pintu saya ada di situ. Lama-lama masuk loh, kan bahasanya kasar kalau di asing. Masuk loh, duduk. Udah boleh? Enggak, orang Sunda. Kita. Pengumuman ini tidak terdaftar dan ini cuma saya suruh duduk di sini. Dia nggak akan diuji gitu ya. Marah kita. Saya berarti kalau di sini sudah jadi trainer. Harus diuji. Marah juga orang. Udah dikasih kesempatan masih juga nantang gitu. Udah bagus suruh dan masuk. udah gitu saya nantang pada diri sendiri. Saya harus lulus kalau ujian. Padahal ini anak UI, anak Michigan, ada Ohio, ada ITB. Kita SMA aja juga untung udah lulus gitu. Saya nantang pada diri sini. Harus lulus. Saya lulus dan tidak boleh yang terakhir. Saya paling enggak nomor 4 dari bawah. Oh, tapi tangannya ke atas tadi. Karena ada kegagal saya. Oh. Gagal 1 kali. Yaitu saya dikirim ke Eropa tahun 78 di 34 orang. Oh. Saya gagal lulus dari 4 dari bawah karena saya 4 dari atas. Belajarlah. Dan belajar yang paling baik adalah berteman. Berteman. Si Kang Suryadi dulu, Kang ini apa? Dia bilang, anak kecil bisa apa sih? Dia bilang, ayo bang, saya bantu. Saya suruh ngecap gini, segini banyak. Nggak ada artinya. Udah gitu ngecapnya dibilang lah, jangan kena tanggal ya, jangan kena tanda tangan ya, jangan kena inilah. Apa yang mau dicap nih? Jadi ngecapnya khusuk bener waktu itu. Tapi hari kelima dia sudah belajar. Dia tahu apa nih? Nggak tahu. Inilah namanya travel check, inilah bankers draft, inilah segala dia cerita. Jadi saya pintar karena ada orang pintar. Allah, siap. Berteman. Insya Allah. Mas Ismail. Siap. Apa yang bisa di-share ke teman-teman menjelang akhir? Ya, kalau tadi sedikit Mas Denny cerita tentang istri, saya pikir memang karena menyamakan frekuensi itu penting banget ternyata. Alhamdulillah istri saya sangat support sekali ketika bicara nolkan tabungan. Kita bicara tahajud, doa, ayo bareng-bareng gitu. Jadi begitu luar biasa. Kemudian, dan saya juga bersyukur akhirnya sekarang karena dulu kan punya impian, wah penghasilan miliaran, bla 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 gitu. Saya bersyukur nggak tercapai waktu itu. Sangat bersyukur sekarang dulu nggak tercapai karena saya yakin waktu itu belum siap mentalnya. Karena waktu itu masih berpikir sangat belum ngelibatin Allah. Allah. Sekarang karena sudah bicara belajar dari Ustadz, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, ya nggak ada yang tidak mungkin. Semua Allah kok yang ngasih. Iya, dan dikembalikan lagi buat Allah SWT. Iya. Pemirsa, di ujung ini saya ingin memberitahukan kepada pemirsa semua ya, bahwa saya yang dikenal sebagai jagoan sedekah, penyuruh sedekah, tapi nggak ada apa-apanya dibanding beliau. Saya pernah bersama-sama teman-teman itu makan di rumah Pak Hotman. Apa yang terjadi? Kurang lebih saat itu ada 38 orang yang beragam bentuknya ada di rumahnya beliau. Jadi satu rumah dengan beliau, subhanallah. Yang tadi itu yang dulu dia bilang pertama kali ketemu orang gila, lalu dia pakaikan pakaian, lalu disuruh di rumah dia dipakein baju dan disisir. Itu semua sekarang ada di rumah beliau. Kalau boleh nanya sedikit di ujung nih,
Sekarang masih ada nggak anak-anak atau orang-orang seperti itu di rumah? Ada 42. Ada 42 semua. Dan Kita datang satu aja bawaannya pengen ngasih duit aja pergi sana gitu ya. Ini enggak, subhanallah. dan itu sudah menjadi anak asuh dan semuanya sekolah ya, Pak? Lola, dan jadi keluarga. Jadi keluarga. Ya, saya masih misahin tuh. Rumahnya masih saya pisahin. Jadi saya juga punya asuh gitu atas izin Allah nih, bukan riya. Tapi saya pisahin, kemudian saya gedein. Kalau buat serumah tuh mikir gitu. Mana, tapi ke rumah beliau nih. Dan sejak saat itu Pak, saya terobsesi sih pengen gitu serumah. Tapi nampaknya saya harus banyak belajar dulu nih sama Pak Hotman nih. Menghilangkan egonya, menghilangkan apanya. Oh iya, barangkali Den, bukunya Pak Hotman Den. juga punya buku nih. Judulnya, pemirsa judulnya Visa ke Surga. Oh. Tuh, Hotman Zainal Arifin. Pak Hotman, ada apa sih nih? Isinya tentang apa Pak Hotman? Sudah puluhan tahun orang teman meminta saya menulis. Tapi saya khawatir gitu ya. Kekhawatiran yang sangat adalah penyakit ria itu nggak ada Nggak ada tanda-tandanya obat, iya, juga ya. tanda-tandanya. Halus. Jadi saya tunda. Tapi saya bikin catatan-catatan harian. Satu ketika ada anak muda bilang, ya dari orang berpangkat sampai yang paling rendah pada anak jalan minta saya nulis. Akhirnya saya nulis. Dan nulis ini asal sembarangan. Gitu. Ada teman, anak muda, dia kirim ke Gramedia. Itu judul bukan saya yang bikin. Itu dialog ada seorang pejabat di negeri ini yang mengatakan, kau tuh punya visa ke surga. Saya marahin dia. Ngomong apa visa? Visanya sudah kadaluarsa. Nah, gitu dan sebagainya. Jadi bukan tuntunan bagaimana bersedekah, bagaimana masuk surga, enggak. Itu cuma catatan-catatan harian. Tapi catatan itu yang penting ya. Dan cerita tentang keajaiban versi saya. Iya. Bukan mengutip hadis dan mengutip itu. Yang akhir ujung-ujungnya Tuhan itu ada. Itu aja sederhananya. Kalau kita lagi bikin salah, Tuhan lagi sayang sama kita dicentil dengan halus. Nggak usah bencana. Kalau kita lagi diangkat, kita dikasih tahu, awas loh. Gitu. Jadi itulah yang saya rasakan sebagai pribadi pada keluarga. Di rumah, saya tidak akan berani mengaku saya berhati mulia. Justru anak-anak lah yang memperingatkan saya. Dikala kita ada masalah, dia kasih jalan, dia kasih kegembiraan. Ya kan? Bahkan kemarin satu prestasi luar biasa di keluarga kami. Dikala seorang anak idiot bisa berhasil dan berani azan. Berani azan. Seorang anak idiot berani azan. Saya lepaskan, biarkan di kesempatan. Rinding. Bayang teras Isya menjelang terawih. Dia bangun, dia ambil mic, anak-anak biarkan. Dia idiot, dia dibuang di Jalan. bus. Allah. Ya, dibuang di bus. Dan orang bus taruh ke rumah. Saya lapor ke polisi, saya lapor ke radio, semua nggak ada yang datang. Dan tidak bisa bicara. Kemarin dia azan. Pemirsa, satun soruna wasatur zakuna bidu'afaikum. Bersabda Rasulullah, kalian bakal ditolong. Dan kalian bakal diberi rizki justru dengan kalian itu menolong mereka-mereka yang lemah di antara kalian. Saya Yusuf Mansur, Saya Denny Cagur. Ismail dan Pak Hotman banyak-banyak mengucapkan terima kasih buat pemirsa semua. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersujud ke